Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, kita insyaallah akan kembali melanjutkan pembahasan dari bab at-tawabi'u li ismil marfu', yaitu pembahasan yang ketiga. Ya, pembahasan apa? Yang ketiga. Karena seperti yang telah kita ketahui bersama, pembahasan at-tawabi', ya, pembahasan apa? At-tawabi' li ism, baik marfu', mansub ataupun majrur, meliputi 4 pembahasan. Meliputi apa? 4 pembahasan. Yang pertama adalah an-na'tu, yang kedua adalah al-'atfu, yang ketiga adalah at-taukidu, dan yang terakhir adalah apa? Al-badlu. Dan insya Allah ke depan beberapa menit kita akan mempelajari, ya, poin yang ketiga dari at-tawabi'u li ismil marfu'. Apa itu? At-taukidu. Naam, at-taukidu. Apa itu at-taukidu? Hal yang harus kita mengerti, hal yang harus kita ketahui bersama, yaitu kata yang dijadikan sebagai penguat, ya, penguat atau pengeras arti dari kata sebelumnya. Ya, jadi saya ulang, at-taukidu adalah kata yang dijadikan sebagai apa? Penguat, pengeras arti, penegas arti untuk kata sebelumnya. Maka ketika kita mempelajari pembahasan at-taukidu, maka kita harus mengenal 2 istilah. 2 istilah itu adalah taukid itu sendiri, ya, taukidun itu sendiri, dan yang kedua adalah apa? Muakkadun, ya, muakkadun. Jadi ada taukid dan ada muakkadnya, ya. Apa itu taukid? Penguat dari kata sebelumnya. Sedangkan muakkad adalah apa? Kata yang dikuatkan. Sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas di poin yang pertama dari at-tawabi. Ada na'at, ada man'ut, atau ada sifat, ada mausuf. Ada kata yang dijadikan sebagai sifat dan ada kata yang disifati. Begitu pula di pembahasan yang kedua, yaitu apa? Al-atfu. Ada ataf, ada pula ma'tuf. Yang, ya, di antara keduanya, ya, di sana ada apa? Huruf-huruf ataf. Seperti wa, seperti apa? Au, seperti fa, seperti thumma, seperti am, dan seterusnya. Ya. Begitu pula di dalam pembahasan yang ketiga dari at-tawabi' li ismil marfu', yaitu apa? At-taukidu. Maka ketika kita membahas at-taukid, ketahuilah padanya ada taukid, kata yang dijadikan sebagai penguat, dan ada pula muakkad, yaitu kata yang dikuatkan. Dan perlu antum-antunna ketahui bahwa taukid di sini, wahai saudaraku dan saudariku, ada taukid apa? Lafziyun, na'am, lafziyun. Dan ada pula apa? Taukid ma'nawiyun, ya, ma'nawiyun. Ya. Ini hal-hal yang harus antum dan antunna apa? Pahami bersama, agar di dalam memahami pembahasan yang ketiga dari at-tawabi'u li ismil marfu' ini, kita bisa mengerti dengan baik dan benar dan bisa menerapkan kaidah-kaidah ini, ilmu ini di dalam, ya, kalimat
yang kita dapati di dalam kalimat bahasa Arab, baik ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun kalimat secara umum yang ada di dalam bahasa Arab. Jadi taukid yaitu kata yang dijadikan sebagai penguat untuk muakkad, yaitu kata yang dikuatkan, bisa berupa taukidun lafziyun, bisa pula taukidun ma'nawiyun. Apa itu taukid lafzi? Yaitu pengulangan kata sebelumnya dengan tujuan untuk apa? Menguatkan arti kata sebelumnya. Contoh misalnya, ketika kita hendak bersumpah, kita ada di pihak yang tertuduh, padahal kita sama sekali tidak melakukan sebagaimana yang ia tuduhkan. Maka kita mengatakan kepada yang menuduh, wallahi, wallahi, demi Allah, demi Allah. Maka kalimat na'am, wallahi, na'am, wallahi, jadi ada wallahi, wallahi. Ketika kita hendak mengingkari apa yang dia tuduhkan kepada kita, karena memang sama sekali kita tidak melakukan itu, maka kita kuatkan ungkapan kita dengan mengulangi kata yang sama dengan tujuan untuk menegaskan, menguatkan kata sebelumnya, yaitu wallahi, wallahi, demi Allah, tidaklah aku melakukan sebagaimana yang Anda tuduhkan. Pertanyaannya, mana dalam kalimat ini atau dalam susunan ini taukidnya, yaitu taukidul lafzinya, pengulangan kata berupa pengulangan lafadznya, mana kita katakan yaitu wallahi yang kedua. Wallahi yang kedua inilah kita katakan sebagai taukid lafzi. Mana muakkadnya? Mana kata yang dikuatkan? Yaitu wallahi yang pertama. Inilah sebagai muakkadnya. Seperti yang dijelaskan oleh penyusun di halaman 189. Di pembahasan taukid yaitu penguat, penyusun mengatakan Allahu akbaru, Allahu akbaru. Allahu akbaru, Allahu akbar. Allah maha besar. Allah benar-benar maha besar. Pertanyaannya, mana dari kalimat tersebut yang menjadi taukidul lafzi dan mana dari kalimat tersebut yang menjadi muakkadnya? Yang menjadi taukid lafzi di dalam kalimat tersebut adalah Allahu akbar yang kedua. Allahu akbar yang kedua. Di mana Allahu akbar yang kedua menguatkan Allahu akbar yang pertama. Maka di sana ada taukid dan ada muakkad. Atau misalnya ketika anak kita bertanya, misalnya, wahai ayah, apakah jawaban saya ini benar? Wahai ayah, apakah bacaan saya ini benar? Hal ma qara'tu sahihah? Lalu kita mengatakan ingin menegaskan bahwa bacaan anak kita itu memang benar-benar baik. Kita katakan na'am, na'am ya bunayya. Na'am, na'am ya bunayya. Maka kalimat na'am dan na'am itu adalah susunan at-taukidu. Na'am yang pertama adalah muakkad, kata yang dikuatkan, dan na'am yang terakhir adalah taukid lafzi. Jadi sekali lagi taukid lafzi adalah pengulangan kata yang sama, pengulangan kalimat yang sama dengan tujuan untuk menegaskan, menguatkan kata sebelumnya. Ini yang harus kita pahami bersama. Dan yang harus dimengerti, apakah taukid lafzi ini hanya semata-mata berupa isim ataukah bisa berupa yang lainnya? Kita jawab, taukid lafzi bisa berupa isim
bisa pula berupa apa? Fi'il. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh penyusun di halaman 189, ya, seperti kalimat apa tadi, ya? Aktubu aktubu. Ya, aktubu aktubu atau uktub uktub. Nah. Jadi kalau misalnya apa, ya? Aktubu aktubu. Ya kan? Aktubu aktubu. Ya. Saya sedang atau akan menulis. Saya benar-benar sedang akan menulis. Atau misalnya uktub uktub ya fulan. Isma isma ya fulan. Ukhruj ukhruj ya fulan. Ya, penegasan pengulangan kata yang sama meskipun dia berbentuk fi'il, maka itu masuk ke dalam bab apa? Taukidun lafziyun, yaitu penegasan kata sebelumnya berupa lafadz pengulangan apalah? Lafadz pengulangan kata yang sama. Kemudian yang kedua, saudaraku dan saudariku seiman, di dalam pembahasan taukid kita dapati pula ada taukidun ma'nawiyun. Nah, taukid berupa menggunakan makna-makna tertentu, kata-kata yang telah ditentukan. Apa perbedaan antara taukid lafzi dengan taukid maknawi? Ini pertanyaan kita. Taukid lafzi adalah pengulangan kata yang sama dengan maksud, dengan tujuan untuk menguatkan, untuk menegaskan, untuk mengeraskan arti kata sebelumnya. Baik berupa isim ataupun berupa apa? Fi'il. Sedangkan taukid maknawi adalah ya, menegaskan, menguatkan kata sebelumnya dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan bentuknya. Apa saja itu? Di sana ada ainun. Ya. Di sana ada apa? Nafsun. Di sana ada kila. Di sana ada kilta. Di sana ada kullun. Di sana ada apa? Naam. Jami'un ataupun ajma'. Nah, ajma'. Ya. Inilah ya kata yang dikhususkan di dalam pembahasan apa? Taukid yang kedua, yaitu apa? Taukid maknawi. Apa tadi taukid maknawi? Penegasan kata sebelumnya dengan menggunakan makna-makna yang telah ditentukan, dengan menggunakan kata-kata yang telah apa? Ditentukan. Jadi kata tersebut tidak bisa kita ambil dari sembarang kata, tapi kata yang dijadikan sebagai penegas untuk kata sebelumnya, untuk muakkadnya itu sudah ditentukan. Apa bentuknya? Ainun atau nafsun. Secara umum untuk bentuk tunggal. Untuk bentuk apa? Tunggal. Kemudian yang kedua, kila, kilta. Untuk yang berbilang apa? Dualis. Kemudian yang terakhir kullun atau jami'un atau ajma'a untuk yang berbentuk apa? Jamak. Perhatikan contoh yang disebutkan oleh penyusun di halaman 189. Ja'al amiru nafsuhu. Ja'al amiru ainuhu misalnya. Ya. Ja'al amiru nafsuhu. Al-amiru ya, yaitu artinya apa di situ? Ya, gubernur ataupun pemimpin. Ja'al amiru nafsuhu. Mana susunan taukid dalam kalimat tersebut? Kita katakan apa? Al-amiru nafsuhu. Al-amiru di dalam kalimat tersebut, tolong dibuka di halaman 189. Selain dia sebagai fa'il, subjek dalam jumlah fi'liyah karena fi'ilnya ma'lum, dia juga sebagai muakkad. Apa artinya muakkad? Kata yang dikuatkan. Mana taukidnya? Yaitu taukid maknawinya nafsuhu. Maka kita tidak boleh membaca apa? Ja'al amiru nafsuhu.
nafsahu atau ja'al amiru nafsihi. Mengapa? Taukid harus mengikuti muakkad dalam hal apa? I'rabnya. Baik marfu'nya, mansubnya ataupun apa? Majrurnya. Begitu pula contoh yang berikutnya. Misalnya di sana ada hadarat talibani kilahuma. Hadaratit talibatani kiltahuma. Khusus untuk taukid maknawi dengan kila ataupun kilta, ini adalah untuk apa? Yang berbilang apa? Dualis. Yang berbilang apa? Dualis, musanna. Ya, kila untuk musanna mudzakkar, kilta untuk musanna muannas. Sedangkan untuk ainun, untuk nafsun secara umum untuk mufrad. Dan perlu diingat, wahai saudaraku dan saudariku, bila kita menggunakan taukid maknawi dengan menggunakan masing-masing apa? Bentuk kata tersebut, maka aturan umumnya adalah harus digabungkan, harus disandarkan dengan dhamir, dan dhamir tersebut harus apa? Disesuaikan dengan apa? Jenis dan bilangan muakkadnya. Perhatikan contoh di halaman 189 tadi. Apa? Ja'al amiru apa? Nafsuhu. Perhatikan baik-baik. Ya, ja'al amiru nafsuhu. Nafsuhu. Al-amiru nafsuhu. Susunan taukid di dalam kalimat ini adalah al-amiru nafsuhu. Ya, al-amiru sebagai muakkad dan juga dia sebagai apa? Fa'il. Nafsuhu sebagai taukid maknawi dengan menggunakan kata apa? Nafsun. Maka ya, di sini mensyaratkan, perhatikan baik-baik. Secara umum, kaidah umum, menggunakan taukid maknawi baik ainun, nafsun, kila, kilta, kullun, jami'un, maka harus digabungkan sesudahnya ya dengan dhamir, yang mana dhamir tersebut harus disesuaikan dengan jenis dan bilangan apa? Muakkadnya. Al-amiru di sini jenisnya mudzakkar, seorang gubernur laki-laki. Al-amiru di sini bilangannya mufrad. Maka dhamir yang dijadikan sebagai mudhaf ilaih untuk kata nafsun di sini harus sama dengan apa? Jenis dan bilangan apa? Kata yang berkedudukan sebagai muakkad. Yaitu apa? Hu. Kita tidak boleh mengatakan ja'al amiru nafsuha. Kita juga tidak boleh mengatakan ja'al amiru nafsuhum. Kita juga tidak boleh mengatakan ja'al amiru nafsuhuma. Mengapa? Karena ya, dhamir yang dijadikan sebagai mudhaf ilaih untuk kata-kata tersebut, untuk taukid maknawi tersebut, harus sesuai jenis dan bilangannya dengan apa? Muakkadnya. Harus sama dengan jenis dan bilangan apa? Muakkadnya. Ini kaidah umum yang harus antum dan antunna apa? Mengerti. Maka seperti yang disebutkan di halaman 190 ya, hadarat talibani kilahuma. At-talibani sebagai fa'il, at-talibani juga sebagai muakkad, kata yang dikuatkan. Mana taukid maknawinya? Kilahuma. Ya, maka tidak boleh apa? Hadarat talibani kila. Tapi harus apa? Kita gabungkan dengan dhamir. Dan dhamir tersebut harus disesuaikan dengan apa? Bilangan dari muakkadnya. Kalau kita rubah menjadi seorang, berarti hadarat talibu apa? Hadarat talibu nafsuhu. Karena ainun nafsun untuk mufrad, kila, kilta untuk musanna, kullun, jami'un, ajma'a untuk jama'. Jadi ini tolong dimengerti baik-baik.
ketika hadarat talibu, seorang siswa, ya, kita ganti dengan seorang siswa, maka hadarat talibu apa? Nafsuhu. Hadarat talibu ainuhu. Berhubung di sini berbentuk musanna, hadarat talibani kilahuma. Hadaratit talibatani kiltahuma. Huma karena apa? At-talibatan berbentuk musanna dan dia berjenis muannas. Begitu pula untuk contoh apa? Misalnya kullun ataupun jami'un ataupun ajma'a. Di halaman 190 bagian akhir, 191 bagian awal. Di sana dijelaskan apa? Hadarat tullabu kulluhum. Ya. Hadarat tullabu, at-tullabu bentuk jamak. Dia sebagai fa'il sekaligus sebagai muakkad. Maka taukid maknawinya tidak boleh menggunakan ainun au nafsun, kila au kilta, tapi harus menggunakan apa? Kullun ataupun jami'un. Sehingga kita katakan apa? Hadarat tullabu di halaman 190 bagian akhir, hadarat tullabu apa? Kulluhum. La naqul, kita tidak mengatakan apa? Kullahum. Tidak pula mengatakan apa? Kullihim. Mengapa? Taukid baik lafzi ataupun maknawi harus sama i'rabnya dengan muakkadnya. Harus sama i'rabnya dengan apa? Muakkadnya. Baik dalam hal marfu, mansub ataupun apa? Majrurnya. Begitu pula contoh di halaman 191 ya, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Ya, fasajadal malaikatu apa? Kulluhum ajma'un. Mana taukid maknawinya? Ajma'un. Mana muakkadnya? Kulluhum. Ya, kulluhum adalah apa? Ya, taukid untuk apa? Al-malaikah. Jadi di sini al-malaikah sebagai muakkad. Ya, kemudian apa? Kulluhum sebagai apa? Taukid, ya kan? Kulluhum bisa pula menjadi apa? Muakkad, ajma'un sebagai taukidnya. Ya. Jadi sekali lagi di sini seperti yang kita lihat ada kesesuaian apa? I'rabnya. Perhatikan, kita tidak membaca ajma'ina. Mengapa? Karena kulluhum marfu', maka taukid maknawinya harus marfu. Tidak boleh apa? Kulluhum ajma'in. Tapi harus apa? Kulluhum ajma'una. Marfu, muakkadnya, maka taukidnya harus marfu. Begitu pula ketika mansub ataupun apa? Majrur. Ini ya hal penting yang harus ya kita pahami dengan baik dan benar supaya di dalam membahas poin yang ketiga dari at-tawabi' li ismil marfu ini benar-benar kita apa? Pahami, yaitu apa? At-taukid, kata yang dijadikan sebagai apa? Penegas, penguat untuk apa? Kata sebelumnya. Di dalam pembahasan taukid ada taukid itu sendiri dan ada muakkad. Taukid terbagi menjadi dua, lafziyun, pengulangan kata yang sama dengan kata sebelumnya dengan maksud untuk menegaskan. Sedangkan taukid maknawi adalah penegasan kata sebelumnya dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan. Apa saja itu? Ainun, nafsun untuk mufrad, tunggal. Kila, kilta untuk musanna. Kullun, jami'un untuk jamak. Dan masing-masing kata ini kaidah umumnya mengharuskan diidzofahkan, digabungkan dengan dhamir, dan dhamirnya harus disesuaikan dengan muakkadnya dalam hal jenis dan bilangannya. Kemudian yang perlu ya diketahui bersama bahwa pembahasan taukid di sini ya, baik itu lafzi ataupun maknawi ya, hal yang harus antum ingat, antunna ingat adalah adanya kesesuaian apa? I'rab. Apa? I'rab. Bila marfu
muakkadnya taukidnya harus marfu. Bila mansub muakkadnya maka taukidnya harus apa? Mansub. Bila majrur muakkadnya maka taukidnya harus apa? Majrur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan ya atas apa yang kita pelajari ini, dan semoga kita semua mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Rabbul Alamin dengan apa yang kita usahakan ini. Dan kita memohon juga kepada Allah Hayyul Qayyum Al-Wahhabur Razzaq, semoga kita semua diberikan kecintaan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mempelajari ilmu bahasa Arab dan juga ilmu agama kita, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang jahil, yang tidak mengerti, sebagaimana doa Nabi Musa alaihi salam, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah Azza wa Jalla agar diri ini tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh tentang Rabb kita, tentang agama kita, dan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.